Shalom anak didik ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sekarang kita sudah memasuki bab 9 di semester ini dengan judul Tantangan Iman Masa Kini. Bab 9 ini ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, silakan kamu pelajari, kamu simak materi dalam video ini, kemudian kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Dan untuk pertemuan kedua, silakan kamu kerjakan evaluasi dan dikirimkan ke WA pribadi ibu. Nah, kepada anak didik ibu semua, silakan kamu persiapkan hati dan pikiranmu dan juga alat-alat tulis kamu agar bisa mengikuti video pembelajaran hari ini dengan baik. Dan sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu, ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami melalui video. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau berkati anak didik kami ini Tuhan Yesus, agar bisa menerima pembelajaran melalui video ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan proses pembelajaran kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi ini adalah Mazmur 4 ayat 1 sampai 11. Kita masuk ke pembahasan materi bagian A, pengantar. Kita sudah mempelajari mengenai hidup beriman, bagaimana memelihara iman, hidup berpengharapan, serta dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Pada bagian ini kita dibimbing untuk mempelajari bagaimana menghadapi tantangan iman, khususnya sebagai remaja Kristen. Perkembangan kemajuan dunia pada saat ini dapat mempengaruhi iman kita. Kita lihat bagian B, tantangan hidup masa kini. Apa yang menjadi tantangan hidup masa kini? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien, karena dapat menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung mengurangi rasa kemanusiaan. Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif maupun negatif. Salah satu aspek negatif adalah pornografi, game online yang menyebabkan timbulnya berbagai penyimpangan sosial dalam kehidupan manusia. Jadi teknologi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tantangan yang kedua adalah akademik. Tuntutan dalam dunia pendidikan juga amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan supaya memperoleh nilai yang tinggi di sekolah. Tuntutan lulus dengan nilai memuaskan dan diterima di sekolah bergengsi, favorit, atau kuliah di universitas ternama. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit remaja yang gemar menyontek demi memperoleh nilai tinggi dan membuat remaja cenderung cepat marah dan tidak sabar sehingga menyebabkan timbulnya berbagai kekerasan terhadap sesama remaja ketika menghadapi persoalan. Jadi masalah akademik ini juga adalah merupakan tantangan masa kini bagi remaja Kristen. Tantangan yang ketiga adalah rokok, narkoba, dan miras. Saat ini Indonesia sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Manusia dari berbagai usia, profesi telah menjadi korban rokok, narkoba, dan minuman keras. Berbagai jenis obat terlarang telah dicampur ke dalam berbagai makanan, seperti permen,
coklat, es krim, dan lain-lain. Banyak remaja, bahkan anak SD sudah merokok, minum minuman keras, bahkan mengkonsumsi narkoba agar disebut anak gaul. Pemahaman itu adalah salah karena ukuran gaul bukanlah karena mampu melakukan hal-hal yang menyimpang. Tantangan yang keempat adalah hormon. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya ketertarikan kepada lawan jenis. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik. Namun ketika tidak mampu mengontrol dapat mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Perilaku terjadi apabila remaja telah kecanduan terhadap pornografi yang merusak mental dan moral. Mengapa demikian? Karena pornografi dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk mempraktekkan apa yang ditonton. Jadi hormon ini juga adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh remaja. Alkitab membahas mengenai tantangan iman. Kita dapat mengkaji bagaimana Alkitab memperkuat kita dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 bisa kita lihat pencobaan di padang gurun. Kita lihat tantangan atau pencobaan yang pertama kepada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal menyangkut tubuh atau keinginan manusia. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Matius 4 ayat 3. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi di sini iblis mencobai Yesus karena pada saat Yesus berada di padang gurun, Yesus sudah berpuasa selama 40 hari. Jadi kemungkinan besar Yesus sangat lapar. Jadi iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dan itulah yang terjadi kepada manusia saat ini. Terkadang hanya masalah makanan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana relevansinya dengan tantangan remaja masa kini? Teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging. Hal tersebut akan memuaskan tubuh manusia. Apabila kita tidak berhasil menghadapi tantangan tersebut, maka akan menghancurkan kehidupan manusia secara keseluruhan, baik fisik, kemampuan berpikir, dan mental manusia. Tantangan atau pencobaan yang kedua adalah masalah kesombongan. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius 4 ayat 6 sampai 7. Bagaimana relevansinya dengan tantangan remaja masa kini? Karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja akan melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Sebagai contoh, agar dibilang keren, maka ia merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Tantangan atau pencobaan yang ketiga ini mengenai kekuasaan. Iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bagaimana relevansinya dengan tantangan remaja masa kini? Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan, hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Remaja merasa sudah mampu dan merasa lebih berkuasa atas dirinya sendiri tanpa mendengarkan atau menuruti orang tuanya. Bagaimana menghadapi tantangan iman?
Beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi remaja dalam menghadapi tantangan iman adalah tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Setia, taat, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, dan berpegang teguh pada janji Allah. Demikianlah pembahasan materi kita. Untuk pertemuan pertama ini, silakan kamu pindahkan materi ini ke dalam buku catatanmu. Dan untuk pertemuan kedua, silakan kamu kerjakan evaluasi. Evaluasi Ibu bagi menjadi 2. Yang pertama tugas pengetahuan, ada 3 soal. Soal pertama, jelaskan 4 tantangan hidup masa kini. Kedua, jelaskan 3 pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Dan ketiga, tuliskanlah sikap dalam menghadapi tantangan masa kini. Dan tugas keterampilan, yang pertama, kerjakan tabel halaman 76. Dan yang kedua, hafalkan Yeremia 17 ayat 7-8 dan kirim dalam bentuk video. Evaluasi ini kamu kerjakan pada pertemuan kedua. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.